bil alamin. Nah, sekarang teruskan baca salah satu surat yang pendek. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lurus punggungnya. Sekarang Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nasi goreng apaan nih? Iya, rasanya kok aneh. Ini siapa? Ini dari Ellen. Ellen mana? Ellen pacarnya Tio. Gue gak bercanda ya. Saya juga gak bercanda. Ini siapa sih? Tio-nya gak ada. Tio kemana ya? Tahu. Udah ya? Jawabnya kok cuma gitu doang. Kamu kok masuk nggak ketok pintu dulu sih? Sorry, gue nggak tahu kalau di tempat yang ada anak-anak kayak gini ada yang nekat pacaran. Sayang, dia siapa sih? Olga. Oh, kamu yang kurang ajar tutup telepon dari saya kan? Kamu mau kemana? Ellen, apa yang kita lakukan tadi memang nggak pantas sampai dilihat sama anak-anak di sini. Tapi sayang, mereka kan tahu kalau aku calon istri kamu. Iya, aku tahu, tapi tetap nggak pantas. Sebentar ya. Mbak Ellen, Mbak Ellen apa kabar? Iya baik, kamu apa kabar? Baik. Saya minta maaf. Seharusnya memang tidak pantas saya melakukan hal seperti itu. Cuek aja lagi. Hari gini. Lo pikir gue gak pernah lihat yang lebih mesra dari itu? Cuman kayak gitu sih biasa lagi buat gue. Ellen itu teman dekat saya. Kita sudah lama berhubungan. Terus kenapa? Jadi lo ngerasa lo udah lebih bisa bertanggung jawab? Jadi ngelakuin hal kayak gitu gak masalah? Oke, enggak. Saya akuin saya salah. Memang tidak sepantasnya dilakukan sebelum kita resmi menikah. Jadi lo mau married sama dia? Setiap pasangan kan tujuannya ke sana. Ya sudahlah. Kamu kan belum kenal sama Ellen. Saya mau kenalkan kamu. Gak perlu. Lagian tadi gue nyamperin lo, cuma mau bilang kalau gue udah ke tempatnya Pak Ujo. Dan udah bilang terima kasih. Aku juga heran mbak sama Kak Tio. Olga itu udah kasar, ringan tangan, nggak sopan lagi. Dia tuh udah rusak mbak. Aku tahu banget karena aku satu kelas sama dia. Ya tapi mau gimana lagi? Kak Tio juga sih yang nggak bisa kelas sama dia. Mbak tuh ingetin, mbak kan pacarnya. Iya. Nanti Mbak Ellen kasih tahu Tio supaya dia bisa bertindak lebih tegas. Lagian kalau Mbak Ellen lihat, anak itu emang sedikit kurang ajar dan nggak tahu sopan santun. Apalagi sampai membedakan dengan anak-anak lainnya di sini. Kak Tio suka lagi sama dia. Tapi aku nggak nuduh mbak, beneran. Ya iya sih, Kak Tio tuh emang sayang sama semua anak-anak di sini. Tapi terusan di... Santi. Tadi Mbak Ellen bawa banyak oleh-oleh. Kamu ambil di kamarnya Kak Tio, terus kamu bagiin sama anak-anak lainnya ya. Bener mbak, makasih ya mbak. Sayang, ada banyak yang harus aku omongin sama kamu. Terutama tentang pendekatan khusus kamu dalam menangani anak baru itu. Wah, apa yang diceritain mama kamu itu benar. Dia anaknya Pak Arya. Iya, Pak. Tapi udahlah, nggak usah diperpanjang lagi masalahnya. Kasihan kan dia. Dewa, kamu dengar dulu papa mau ngomong apa. Besok kamu ajak dia ke sini ya. Apa? Ngapain?
Udah lah, pokoknya kau bawa dia ke sini. Ntar juga kamu pasti tahu kenapa papa ingin ketemu dengan dia. Enggak, ntar malah dimarahin lagi sama papa. Papa nggak akan marahin dia kok. Terus, kenapa? Udah lah, Wak. Kamu denger kan papa ngomong apa? Turutin aja kenapa sih? Udah. Olga itu anaknya Mbak Astari, Lan. Dia dititipkan ke panti karena Mbak Astari ngerasa sudah tidak sanggup lagi untuk mendidiknya. Jadi dia titipkan ke aku. Aku sadar, ini bukan tugas yang mudah. Kadang aku juga ngerasa takut gagal. Tidak seperti yang diharapkan Mbak Astari. Kalau kamu merasa nggak yakin, kenapa kamu harus menerima dia? Aku nggak bisa menolak Helen. Kenapa nggak bisa? Untuk apa kamu menyiksa diri dan mengecewakan anak-anak yang lain karena kamu harus memperlakukan dia secara istimewa? Aku hanya ingin merubah perilakunya dengan pendekatan yang berbeda. Aku sama sekali nggak pernah perlakuan dia secara istimewa. Kenapa? Kamu cemburu ya? Iya. Sayang, kamu itu pacar aku. Aku yakin kamu nggak akan mengkhianati kepercayaan aku. Tapi kamu juga harus tahu, anak seumuran dia itu bisa beranggapan lain kalau kamu melakukan pendekatan yang berbeda. Apa maksud kamu, Lan? Bisa aja di tengah jalan dia jatuh cinta sama kamu. Karena dia merasa kamu lebih perhatian sama dia. Sayang, kamu dengerin aku ya. Orang tua aku udah nanyain keseriusan hubungan kita. Aku nggak mau nantinya ada persoalan yang bikin mereka resah. Ya. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan pegang janji aku. Daradam, daradam. Oi! Daradam, daradam. Oi! Daradam, daradam. Oi! Ngapain sih lo? Berisik banget. Enggak, Kak, orang kita lagi nyanyi. Kalau Kak, ini mirip nggak Raja? Raja Gembel. Keren gini dibilang gembel. Kalau kan nggak dibawain apa-apa ya sama Mbak Ellen. Gue juga, Dari Singapura nih. gue juga gak mau barang murah kayak gitu. Mbak Ellen mungkin belum tahu kalau Kak Olga tinggal di sini. Kalau dikasih juga gue gak bakal mau. Lo tau gak sih yang lo semua pakai itu barang paling murah di sana? Biarin murah, yang penting kan niatnya, Kak. Waduh, nih jam bagus banget. Jam berapa ya? Kayaknya gue ada janji deh. Alah, rosokan aja dibanggain. Kayaknya Kak Olga ada janji tuh sama temennya. Tintin. Olga, kok temennya nggak diajak masuk? Diajak ngomong kok cuma. Wah, lo yakin bokap lo nyuruh gue ke rumah lo? Ntar gue malah dimarahin lagi. Nggak mungkin kali, Ga. Bokap gue cuma nyuruh lu ke rumah buat dimarahin. Ya. Bella, ada apa? Tanti, dia itu kenapa sih? Kok Mbak ajak ngomong malah cuek gitu? Dasar nggak tahu sopan santun. Harusnya Mbak Dam Prata aja tadi dia. Apa dia selalu berbuat seperti itu sama semua orang? Aduh, Mbak tanya sama yang lain aja ya. Soalnya kalau aku yang cerita ntar takut mengada-ngada. Kok aneh ya? Tio mau menerima anak yang memiliki sikap seperti itu. Bertindak seenaknya sama orang yang ada di sekelilingnya. Itu juga dia pergi pasti nggak pamit sama Kak Tio. Padahal kan Kak Tio ada di dalam. Kurang ajar banget sih dia. Itu kan memberikan contoh yang tidak baik buat anak-anak di sini.
Dia pikir dia siapa sih anaknya berbuat seperti itu? Om ini sahabat papa kamu sejak di sekolah. Lalu kami berpisah setelah papa kamu menikahi Astari ibu kamu. Dan Om melanjutkan studi ke Australia. Om sudah mendengar tentang kedua orang tua kamu. Om sangat sedih mendengarnya. Dan Om tidak menyangka kalau keluarga kamu akan berakhir seperti ini. Saya juga nggak nyangka Om bakal kayak gini. Sekarang aja saya harus tinggal di panti, Om. Tapi mulai sekarang kamu nggak usah tinggal di panti lagi. Maksud Om? Kamu harus tinggal di sini. Om tidak akan tega dan rela membiarkan anak sahabat Om harus hidup susah. Jadi kamu meninggalkan panti dan tinggal di sini ya. Jujur saya seneng banget Om. Tapi saya nggak bisa mutusin sekarang. Soalnya saya harus tanya ke Tio dulu. Tio? Siapa Tio? Tio itu yang ngurus panti, Om. Oh. Kenapa? Om jamin Dewa tidak akan macam-macam kalau kamu udah tinggal di sini. Ya enggak lah, Pak. Dewa mau ngapain juga coba? Kalau sama dewanya sih saya percaya, Om. Tapi kalau Olganya mancing-mancing, saya nggak tahu juga ya. Kamu ini kenapa sih, Nola? Hah? Cemburu ya? Lo ngapain kesini? Tadi Papa yang nyuruh dia ke sini. Dia tadi nelpon, dan Papa udah nggak sabar nanyain Olga kepada dia. Makanya, Ga, tadi gue cerita banyak tentang lo. Tentang bokap lo yang meninggal karena bunuh diri. Terus nyokap lo yang masuk rumah sakit jiwa, terus kabur lagi. Tahu apa lo soal keluarga gue? Ya standar lah, tapi udah banyak yang tahu kok. Bukan begitu, Om? Tapi Olga mau kan pindah ke sini, Ga? Saya harus tanya orang panti dulu, Tante. Permisi. Olga. Udah deh, nggak usah pakai gengsi. Lagian enakan tinggal di sini kan, daripada di panti tapi nggak bahagia. Gila lo, lah. Enggak. Mana? Olga. Olga, Tante minta maaf ya atas kejadian di sekolah kemarin. Tante bener-bener nggak tahu kalau kamu putrinya Pak Arya, teman sekolah Om muda dulu. Jadi mulai sekarang kalau kamu mau pindah atau tinggal di sini, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Tante akan menerimanya dengan senang hati, ya? Aduh, kamu seperti anak ibu sendiri. Iya juga sih. Ngapain gue mikirin omongannya Nola? Toh gue juga udah gak betah tinggal di panti. Tapi kalau dia ngomong ke anak-anak gimana? Ya nggak masalah kok, Ga. Apa sih bedanya kalau mereka tahu lu tinggal di panti atau di rumah gua? Paling nggak kalau lu di rumah gua, Ga, lu bisa lebih tenang belajar kan, Ga? Lu nggak usah yang namanya mikirin masak lah, nyuci sendiri lah. Dan kalau lu di rumah gua kan kita jadi bisa sering ketemu, Ga. Oke. Kalau gitu gue harus ngucapin selamat tinggal buat kehidupan brengsek gue di panti. Kamu kan tahu, Lan, kalau Olga itu mempunyai latar belakang yang berbeda sama anak-anak di sini. Karena dia lebih cantik, maksud kamu? Aku nggak habis pikir. Kamu percaya sama omongannya Santi. Seharusnya kamu tahu dong. Posisi aku ini memang menjadi curahan perasaan hati mereka. Jadi maksud kamu, Santi mengada-ada menceritakan semua itu? Bukan begitu maksud aku. Tapi Santi dan anak-anak di sini memang mengira Olga itu terlalu merebut perhatian aku. Sayang, wajar kan kalau aku mempermasalahkan persoalan ini? Paling enggak, aku mengingatkan kamu supaya kamu tetap proporsional dalam melakukan pendekatan dengan anak didik kamu. Jangan sampai kamu bersikap lembek dan gak tegas. Apalagi sampai jatuh hati sama anak didik kamu sendiri. Aku kecewa sama kamu, Lan. Kamu benar-benar meremehkan kemampuan aku.
aku sama sekali nggak meremehkan kamu. Cuma kamu harus tahu bahwa cinta itu bisa membuat orang melakukan apapun. Ya. Assalamualaikum. Halo Pak, silakan masuk Pak, silakan. Silakan Bu. Diangkat yang benar. Wah, jadi juga dia angkat cucunya Mila. Bentar lagi gue jadi orang kaya. Jangan GR. Orang kaya mana ada doanya petek sama jengkol kayak lo. Yang penting ganteng, sirik lo. Siapa yang sirik, Ki? Saya janji akan merawat Citra dan mencintainya seperti anak saya sendiri. Iya, Pak. Saya percaya kok. Cit, keluarga Nemela ini ingin mengajak kamu tinggal bersama mereka. Kamu mau tidak? Mau kan, Cit? Kamu kan dulu pernah bilang pengen tinggal sama ibumu. Nenek juga bersedia kok menjadi ibu kamu. Maaf Bu, gimana kalau anak lain aja yang ikut sama ibu? Memangnya kenapa? Nek Mila dan Bapak sangat berterima kasih kamu membawa nenek ke sini. Jadi kami ingin sekali kamu menjadikan anggota keluarga jadi kami. Tapi Citra nggak mau dipisahkan dari Kak Olga. Karena Kak Olga satu-satunya keluarga Citra di sini. Iya, tapi Pak Irman ini hanya ingin mengangkat kamu sebagai anaknya. Kalau mereka harus mengangkat dua anak, kan mereka bisa kerepotan. Kalau gitu, Desi atau anak lainnya aja yang jadi cucunya Nek Mila. Citra nggak mau pisah dari Kak Olga. Cit, kalau lihat kelakuan kakak kamu itu, belum tentu juga dia bisa tinggal lama di sini. Dia bukan kakak kandung kamu kan? Apalagi dia suka mukulin kamu. Jadi sebaiknya kamu lebih memikirkan kelangsungan masa depan kamu dibanding mikirin kakakmu. Mbak juga berpikir begitu, Cit. Kalau Mbak Ellen lihat kakak kamu itu lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi Mbak rasa kamu harus putuskan yang terbaik buat kamu. Enggak, Citra kan tadi udah bilang, kalaupun Kak Olga diusir dari sini, Citra akan tetap ikut Kak Olga. Dia benar-benar anak yang baik, Pak. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Irman, bagaimana kalau kita sebaiknya mengikuti keinginan Citra? Buat ibu juga nggak keberatan kok. Kalau Olga ikut dengan kita, dia kan udah besar. Olga. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan sama kamu. Ada apa? Keluarga Nemila ini ingin mengajak Citra tinggal bersama mereka. Tapi Citra tidak mau kalau kamu tidak ikut bersamanya. Ya udah, kalau Citra mau ikut sama Ini Mila ya pergi aja sana. Kenapa harus sama gue? Dia hanya ingin bersama kamu. Buat nenek senang sekali kalau Olga mau bersama nenek di sana. Nggak bisa, Nek. Soalnya aku juga mau pindah. Aku nggak tinggal sini lagi. Kalau nggak mau Citra sama aku aja deh. Apaan sih kamu? Kamu mau pindah? Iya. Gue mau tinggal di tempat Dewa. Terus Citranya mau kamu bawa juga? Ya enggak lah, Nek. Aku aja di sana numpang, masa bawa-bawa orang. Kamu itu benar-benar nggak punya perasaan ya. Adik kamu nggak mau ninggalin kamu. Yang mestinya dia bisa hidup lebih baik dengan Nek Mila. Itu bukan urusan lo ya. Pak Irman, maaf, saya harus tinggal Bapak sebentar. Tidak akan mengizinkan kamu pindah dari sini. Apa urusan lo? Gue kan juga punya hak buat ngatur hidup gue. Kalau gue bisa lebih enak hidup tempat lain, kenapa gue harus tinggal di sini? Kamu egois gak? Citra juga bisa dapat kehidupan yang layak dengan tinggal bersama keluarga Nemila. Tapi dia nggak mau, karena dia nggak mau ninggalin kamu sendiri. Sedangkan kamu dengan mudah aja mengabaikan dia dan meninggalkan dia sendiri. Ya salah dia sendiri, kenapa dia harus mikirin gue? Kamu nggak boleh tinggal bersama orang yang tidak saya kenal. Karena saya punya tanggung jawab atas kamu. Ntar lo juga bakal kenal sama orangnya. Dia itu Pak Pramana, sahabatnya bokap gue. Dan dia care sama masa depan gue. Jadi harusnya lo ngedukung ada orang yang jelas-jelas lebih bisa membantu gue untuk ngedapetin apa yang gue mau untuk masa depan gue. Gak.
Saya senang kamu punya keinginan untuk meraih cita-cita. Tapi saya tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu aja. Karena saya punya amanat dari orang tua kamu untuk menjaga kamu sampai kamu berhasil. Gue tuh bukan anak kecil yang harus selawasin tiap hari. Kalau emang lo care sama gue, toh kita masih bisa berhubungan walaupun gue nggak tinggal di sini lagi kan? Pokoknya saya melarang kamu untuk pindah dari sini. Terus ngapain lo nyuruh gue tinggal sama Nemila? Karena saya nggak mau menyakiti perasaan Mila. Alasan. Pokoknya gue akan tetap pindah. Gue akan tetap pindah, titik. Halo? Halo, Mbak. Olga memaksa pindah ke rumah teman laki-lakinya, Mbak. Apa? Iya. Dia ngajak tinggal di rumah anak itu. Nama bapak anak itu Pak Pramana. Dia mengaku sebagai sahabatnya Mas Arya. Apa Mbak kenal? Pramana. Astaga, Tio. Kamu harus larang Olga ikut dengan dia. Mbak kenal siapa Pramana itu. Pokoknya Olga tidak boleh meninggalkan panti. Siapa dia sebenarnya, Mbak? Pokoknya kamu harus tahan supaya Olga tidak meninggalkan panti. Ini bahaya, Tio. Nanti Mbak ceritakan semuanya. Besok kita ketemu ya. Baik, Mbak. Gue nggak mungkin ngajak lo. Lagian kenapa sih lo harus ikut gue? Kak, kalau memang kakak mau pindah ke rumah teman kakak, Citra nggak boleh ikut. Gimana kakak dan Citra ke rumah Nemila aja? Gue nggak mau. Lo kenapa ngatur-ngatur kayak gitu sih? Kak, kakak tuh satu-satunya keluarga Citra saat ini. Citra nggak peduli kok kakak nggak ngelakuin itu. Tapi tolong, jangan tinggalin Citra sendirian. Aduh, pokoknya gue nggak bisa ngajak lo. Gue tuh di sana juga numpang. Lo kenapa jadi bego gitu sih? Udah ikut aja sana sama Nemila, kenapa? Kak, Citra nggak mau. Citra mau sama kakak. Citra udah nggak punya siapa-siapa lagi, Kak. Aduh Citra, jangan cengeng kayak gitu dong. Kita udah susah di sini. Kenapa sih lo nggak ikut aja sama Nemila rubah hidup lo? Gue tuh nggak bisa lagi tinggal di panti ini, Cit. Gue udah capek, gue nggak kuat kayak gini terus. Kak, Citra janji. Citra akan mengerjakan semua tugas-tugas kakak. Citra akan mencuci pakaian kakak. Citra juga melakukan apa saja yang kakak nggak mau kerjakan. Tapi tolong kakak jangan pergi dari sini. Citra nggak mau berpisah dengan kakak. Cit, lo tuh kenapa sih? Biar bagaimanapun, Citra sayang sama kakak. Dan memang seharusnya kita menganggap saudara kita sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Iya, makasih. Tapi tetap gue harus pergi dari panti ini. Dan gue harap juga lo berubah pikiran dan tinggal sama Nemila sana. Nenek sering-sering kesini ya. Ya. Kita harus memberi kesempatan buat Olga dan Citra berpikir. Mungkin dia masih bimbang dan punya pilihan lain. Karena itu sebaiknya kami tunggu saja keputusan dari mereka. Baik, Pak. Saya akan kabarin Bapak secepatnya begitu saya mendapat keputusan dari Citra dan Olga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Kami Sama-sama. permisi dulu. Terima kasih, Tio. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari. Halo. Baik-baik ya. Dan, lu kan nggak jadi diadopsi sama Nemila. Mendingan lu mandi aja deh. Enak aja, gue udah mandi. Apa maksud keluarga kamu mempengaruhi Olga untuk keluar dari tempat ini? Saya rasa
Siapapun nggak akan berpikir dua kali, Om. Kalau memang dia mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Kamu pikir bapak kamu itu bisa mendidik Olga? Sedangkan dia hanya mengasihkan seorang anak yang gak punya sopan santun seperti kamu. Om nggak berhak meremehkan bapak saya. Lagi pula, Olga itu lebih percaya sama bapak saya dibanding sama Om. Lebih baik Om ngaca dulu deh. Jangan kurang ajar kamu ya. Apa kalian pikir dengan kekayaan kalian itu saya akan menerima tawaran kalian? Kamu dengar ya? Sampai kapanpun, saya tidak akan mengizinkan Olga keluar dari panti ini tanpa izin saya. Om, dia berhak memilih. Saya ini hak wali yang sah. Dan saya berhak melarang dia. Sekarang kamu pergi. Pergi kamu. Dan kamu bilang sama bapak kamu. Supaya dia punya sopan santun dan tidak seenaknya aja menyuruh Olga keluar dari panti ini. Brengsek. Pergi! Dewa mana? Lo usir ya? Saya tidak akan mengizinkan kamu keluar dari panti ini. Ini udah keputusan gue. Kenapa lo jadi ngelarang-larang gue sih? Ya, saya ini masih hak wali kamu yang sah. Dan segala tindakan kamu itu harus di bawah pengawasan saya. Itu kan yang lo bilang. Kalau gue mau emang kenapa? Apa urusan lo maksa-maksa gue kayak gini? Diam kamu. Saya ini masih punya harga diri ya. Kalau memang Pak Pramana itu berniat baik, harusnya dia datang sini seperti yang Nenek Mela lakukan. Bukan kayak gini caranya. Kalau dia masih berkeras, kamu antarkan aja dia ke tempat orang itu. Buat apa mempertahankan anak didik yang tidak mau lagi diajar? Len, seharusnya kamu mengerti tanggung jawab yang aku emban. Ayo masuk. Saya ini bukan melarang kamu hidup enak di luar sana. Tapi tolong, kamu juga harus hargain saya. Dan kamu harus tahu, hidup enak itu bukan jaminan kamu akan berhasil. Emang lo bisa jamin kalau gue tinggal di sini hidup gue jadi berhasil? Iya, insya Allah. Selama kamu punya kesadaran untuk mewujudkannya. Dan kesadaran itu tidak akan pernah tumbuh selama kamu tidak berusaha. Kamu berat kan melepaskan dia pergi? Ternyata Santi benar. Kamu membedakan dia dengan anak lainnya di sini. Gimana sih kamu, Wak? Kenapa dia tidak langsung kamu ajak pindah ke sini? Nah, itu dia, Pak. Pengasuh di pantinya tuh nggak ngebolehin kalau Olga pindah ke sini. Emangnya kenapa? Mungkin kita kurang sopan, Pak. Kalau nggak papa atau mama, langsung minta sama pengasuh panti itu. Oh, jadi itu masalahnya. Mama nggak keberatan kan kalau Mama harus menemui mereka untuk minta Olga? Udahlah, Pak. Mungkin ini memang jalan yang terbaik buat kita. Lagian untuk apa sih Papa ngurusin masalah yang udah lama berlalu? Baik. Kalau begitu, Mama nggak usah ikut campur. Dan jaga mulut baik-baik. Ada apa sih, Pak? Oh, ini bukan masalah Olga, Wak. Mama kamu sedang bicarakan masalah lain. Tapi Papa yakin, dia pasti mau tinggal di sini. Kakak mau ikut sholat raweh. Apa? Kak Tio ngajak kakak untuk sholat raweh. Gue nggak bisa sholat begituan. Aku juga lupa-lupa ingat. Tapi kan ada Kak Tio yang jadi imamnya. Jadi tinggal ngikutin aja. Cit. Cit, emang dulu hubungan lo sama bokap gue gimana sih? Udah nggak apa-apa, cerita aja. Ayah Arya sering ngajak aku ke mall untuk beli peralatan sekolah dan nemenin aku main game. Kakak sering kan diajak ke mall sama ayah Arya?
Iya sih. Tapi gue gak pernah mau ikut. Gue malu dikatain cemen sama teman-teman gue kalau gue jalan sama bokap. Kakak nggak usah sedih. Di bulan puasa ini, aku berniat berdoa buat Bu Astari supaya Bu Astari cepat ditemukan. Dan aku juga berdoa buat Ayah Arya supaya diberikan keselamatan bila umurnya masih panjang. Dan diberi tempat surga jika Ayah Arya sudah meninggal. Mudah-mudahan doa kita terkabul ya, Kak. Adik-adik semua, kita sudah memasuki bulan puasa. Bulan yang penuh rahmat dan penuh ampun. Di mana pintu langit terbuka lebar sekali untuk kalian semua. Kalian bisa berdoa untuk diri kalian sendiri atau untuk orang-orang yang kalian sayangi. Tanpa kalian harus takut doa kalian itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan Kak Tio juga berpesan jangan lupa kalian doakan kedua orang tua kalian. Oleh karena itu, kalian berpuasalah dan berdoalah secara sungguh-sungguh. Dan Kak Tio juga ingin minta maaf kalau Kak Tio ini ada salah. Kami juga minta maaf ya, Kak. Iya. Den, lu kan banyak dosa sama Kak Olga. Mendingan lu minta maaf aja deh. Enak aja, dia tuh yang banyak dosa. Kak Olga, bangun Kak, sahur. Apaan sih lo? Bangun orang tidur aja. Kakak nggak sahur, kan besok puasa. Kalau nggak mau makan di meja makan, Citra taruh makanan di sini ya, Kak. Kak, bangun Kak, dimakan makanannya. Kak Olga mana, Cit? Tadi sih Citra udah bangunin. Kalau Olganya masih males-malesan. Tapi Citra udah kasihin makanannya kok di piring supaya dia makan di situ. Ya udah, nggak apa-apa. Kalian semua udah tahu kan doa niat berpuasa? Udah, Kak. Udah, kalau gitu kita baca doanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shomat qadim al-adai fardusari Ramadona adihi salati ilailah. Amin. Dah, sekarang kita makan. Yuk, makannya yang banyak ya, biar gak kelaparan nanti. Coba Citra, kasih bagi telurnya. Ya, makasih ya. Des, kamu kok nangis? Kenapa? Biasanya makan sahur pertama begini, aku selalu ingat makan bareng sama ibu. Lu enak, Des. Masih sempat ngeliat ibu. Nah gue, siapa bapak gue, dan siapa ibu gue. Udah deh, Den. Jangan bikin gue lebih sedih. Biarin deh. Emang gue nggak punya perasaan. Wah, enak nih. Sahur apa buka? Ngeledek lo. Sana. Kamu nggak puasa ya? Lo nggak lihat apa gue lagi ngapain? Kamu bisa kan gak makan di sini?
Emangnya kamu nggak malu kalau dilihat anak-anak kamu ini nggak puasa? Emang kenapa? Kan mereka udah niat puasa. Masa jadi batal gara-gara ngeliat gue makan? Ya kan kamu bisa makan di kamar kek atau di mana kek yang nggak mereka lihat. Kamu hormati dong ibadahnya. Kenapa jadi lo ngatur-ngatur gue? Karena selama saya di sini, kamu yang harus menaati peraturan di sini yang tidak pernah kamu ikuti. Halo? Wak, pokoknya gue udah mutusin untuk tinggal di rumah lo. Lo gak usah pedulin si Tio deh, dia gak berhak ngatur-ngatur hidup gue. Ya, gue sih seneng gak dengernya. Tapi apa nantinya nggak akan jadi masalah gak? Wah, gue tuh udah gak betah tinggal di sini. Apalagi ya sekarang ada orang baru yang udah berani ngatur-ngatur hidup gue. Pengen larang-larang gue lagi. Siapa dia coba baru datang udah berani ngatur-ngatur hidup gue. Lo jemput gue sekarang ya? Oke gak, dengan senang hati kok. Ya, dah. Katanya mau pergi dari sini. Emang iya? Lo seneng kan? Ya biasa aja sih. Tapi seenggaknya tempat ini bisa jadi lebih tenang aja kalau itu terjadi. Kenapa sih lo? Emang gue seburuk itu ya di mata lo? Harusnya kamu udah tahu dong jawabannya. Ini kan bulan puasa. Jadi mendingan kamu gunain aja buat introspeksi diri. Gak usah banyak omong ya lo. Lo pikir gue gak tahu apa lo jealous sama gue? Dan lo diam-diam juga jealous karena sama Ellen. Apa? Aku tidak bisa melupakan kelicikan bapaknya, Ma. Dan sebentar lagi, anaknya akan berada di rumah ini. Dan aku akan ajarkan kepadanya kepedihan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya kepadaku di masa lalu. Dut, bangun Dut. Puasa tidur mulu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Aduh, lapar banget nih gue. Payah lu, Den. Gimana puasa lu mau opol? Baru jam segini aja udah meler. Pol, jam berapa, Pol? Jam 5 kurang 5. Min, Jam 5 lewat 5. ini lebih, itu kurang. Lo mau bohongin gue? Kalau lu nggak percaya nih, lihat nih. No kan, jam 5 kurang 5. Ah, lo tukang bohong aja. Sini. Tapi balikin ya. Ya, gua tonjok lo. Rasanya susah lagi. Susah lagi nih. Min, jam lo juga. Loh, kok jam gua? Ya, cepat. Tapi balikin ya. Ya. Mana lagi nih? Tangan lu gede banget sih. Udah tuh. Lo berdua pada bohong sih. Ini kurang 5. Ini lebih 5. Berarti jam 5. Terlalu panjang kisahnya kalau diceritakan, Dek. Nggak mungkin Pramana itu punya niat baik sama Olga. Tapi kamu berhasil kan, Dek? Meyakinkan Olga untuk tetap tinggal di panti? Saya tidak begitu yakin, Mbak. Kalau dia itu akan mengurungkan niatnya. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, Dek. Akan sangat berbahaya kalau Olga tinggal di rumah itu. Apapun caranya, kamu harus menahan Olga untuk tetap tinggal di panti. Mbak akan bantu dari luar. Ya. Tapi Mbak juga harus berhati-hati. Saya takut rasa kekhawatiran Mbak yang terlalu besar akan menghancurkan semua ini, Mbak. Kamu juga pasti akan khawatir, Dek, kalau kamu kenal siapa Pramana itu. Baiklah, Mbak. Saya harus mengajar. Tolong segera hubungi saya kalau dia mencurigakan ya.
Olga! Olga! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.